warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Biokimia. Adapun perkuliahan ini tergabung dalam program daring kolaboratif, di mana program ini diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang metabolisme karbohidrat. Oke, lanjut. Secara keseluruhan, berarti dapat kita lihat gambaran proses glikolisis ditunjukkan oleh gambar berikut. Ya, jadi ada semacam siklus di situ, ada anaerobik, ada aerobik dan seterusnya. Nah, berawal dari monomer karbohidrat yaitu glukosa C6H12O6. Jadi rumus kimia untuk glukosa adalah C6, rumus molekulnya ya, C6H12O6. Nah, setelah mengalami kurang lebih 10 reaksi pemecahan, maka dia akan diubah menjadi pirufat. Nah, pada pirufat ini akan berlanjut sesuai dengan kondisi reaksi, apakah itu anaerob dan seterusnya. Dapat dirangkumkan reaksi pada glikolisis, yaitu C6H12O6 plus 2ADP plus 2NAD plus 2 pirufat. Oke, masih berbicara tentang metabolisme karbohidrat ya. Jadi untuk diagram ini merupakan gambaran dari siklus asam sitrat. Nah, di mana siklus asam sitrat ini juga masih ada hubungannya ya dengan glikolisis. Siklus asam sitrat ini kenapa sih kok bisa dikatakan dia berhubungan dengan glikolisis? Karena pada dasarnya siklus asam sitrat ini diawali dengan adanya asetil-CoA. Mari kita amati anak panah dari pojok atas ya, kiri. Di situ ada asetil-CoA yang akan masuk ke siklus asam sitrat, di mana asetil-CoA ini juga dihasilkan oleh proses glikolisis yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, adapun produk asetil-CoA ini ketika masuk ke dalam siklus asam sitrat itu banyak konversinya ya. Jadi ada jadi sitrat, kemudian oksaloasetat. Jadi produk siklus asam sitrat ini bermacam-macam sesuai enzim yang mengkatalisis. Jadi ada suksinat, fumarat. Oke, bisa kita next lanjutkan ke metabolisme karbohidrat untuk proses glikogenesis. Nah, untuk yang jenis kedua ini, glikogenesis ini merupakan dia anabolisme ya, dia sintesis. Jadi dia merupakan proses sintesis glikogen dari glukosa, di mana glikogenesis ini terjadi di dalam bisa hati dan otot. Terdapat sekitar 3 reaksi yang kita jumpai di glikogenesis. Yang pertama adalah reaksi ketika glukosa bertemu dengan ATP, kemudian dibantu oleh enzim glukokinase atau heksokinase sehingga dia menghasilkan glukosa 6P dan ADP. ADP berarti adenosin difosfat ya, kalau ATP adenosin trifosfat. Jadi seperti itu untuk reaksi pertama, ada glukosa bertemu ATP dengan bantuan glukokinase sebagai enzim ya, menghasilkan glukosa 6P dan ADP. Selanjutnya untuk reaksi kedua, ada glukosa 6P yang akan menjadi glukosa 1P dengan bantuan fosfoglukomutase. Berbicara bantuan enzim ya, pada reaksi yang kita bahas tadi, ternyata ada beberapa enzim yang membantu proses di dalam glikogenesis. Jadi biokatalisator ini contohnya adalah enzim glikogen sintetase, di mana dia membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik ya dari lantai lurus dari glikogen. Yang kedua adalah enzim
pecabang atau branching enzim, di mana dia bisa membentuk ikatan alfa 1,6 glikosidik atau rantai cabang dari glikogen tersebut. Nah, di situ sudah terdapat gambar, jadi ada rantai lurus dan rantai bercabang dari proses glikogenesis yang menghasilkan glikogen. Bagaimana? Masih semangat ya? Kita lanjutkan dengan proses ketiga atau jenis ketiga, yaitu proses glikogenolisis. Nah, untuk proses glikogenolisis ini dia bukan penyusunan lagi, tetapi merupakan suatu proses pemecahan. Nah, apakah yang dipecah dalam proses glikogenolisis ini? Yaitu glikogen. Nah, proses ini juga terjadi bisa di otot maupun di hati. Nah, untuk dalam otot, glikogenolisis bertujuan untuk apa? Yaitu supaya tubuh mendapatkan energi bagi otot. Karena hasil akhirnya, karena dia dalam otot ya, dia cenderung anaerob, hasilnya bisa pirufat atau laktat. Sebab glukosa 6P ini yang dihasilkan dari glikogenolisis masuk ke jalur glikolisis di otot. Ya, jadi kalau anaerob dia juga bisa menghasilkan asam laktat di situ. Kemudian kalau dalam hati, proses glikogenolisis ini memiliki fungsi ya atau tujuannya dia untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara jeda waktu kita makan. Adapun di dalam hati ini, proses glikogenolisis ini mengubah glukosa 6P menjadi glukosa, sehingga bisa untuk mempertahankan kadar glukosa dalam darah. Glukosa 6P ditambah H2O akan menjadi glukosa plus PI. Selanjutnya berbicara tentang bantuan ya. Jadi setiap proses di dalam tubuh ada biokatalisatornya ya. Jadi ada yang membantu di situ, yaitu enzim. Untuk glikogenolisis, enzim yang membantu adalah enzim glukosa 6 fosfatase, enzim glikogen fosfolirase, dan debranching enzim. Semua mempunyai tugas masing-masing dengan titik ikatan glikosidik masing-masing. Jadi sudah ada tugas masing-masing ya, glikosidiknya itu yang dipotong sebelah mana. Seperti itu bisa dilihat pada slide. Contoh, untuk enzim glikogen fosfolirase maka dia bertugas memutus ikatan alfa 1,4 glikosidik dari glikogen. Saya rasa masih semangat ya. Kita bahas untuk proses berikutnya atau tahap gluconeogenesis. Saya ulangi, gluconeogenesis, di mana proses ini terjadi apa? Yaitu terjadi pembentukan atau penyusunan glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat. Maksudnya seperti apa? Ya, biasanya pada mamalia terjadi di hati, ginjal, seperti itu. Substratnya atau bahannya adalah asam laktat, bisa gliserol, bisa asam amino glukogenik, atau asam propionat. Seperti yang kita tahu ya, bahwa untuk keempat jenis substrat ini saya rasa dikatakan di luar karbohidrat ya, seperti asam amino, protein, kan begitu ya, gliserol itu lemak. Nah, pada proses gluconeogenesis ini, asam laktat itu akan diolah menjadi glukosa yang terjadi dari otot. Untuk gliserol dari hidrolisis terhasil gliserol dalam jaringan lemak atau adiposa. Untuk asam amino glukogenik juga akan dibentuk menjadi glukosa dia dari protein ya jelasnya. Kemudian kalau pada asam propionat biasanya pada ruminansia ya, dari hewan yang memakan rumput-rumput yang ini ya, seperti kambing begitu. Oke, sekarang kita berbicara bala bantuan nih untuk gluconeogenesis. Artinya enzim apa gitu ya membantu mereka ketika melaksanakan tugasnya. Yang pertama ada pirufat karboksilase. Yang kedua ada fosfoenol pirufat karboksikinase. Ada fruktosa 1,6
bifosfatase, dan terakhir ada glukosa 6-fosfatase. Semua memiliki fungsi untuk mengubah karbohidrat yang menjadi glukosa pada proses gluconeogenesis yang bahan selain karbohidrat tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi jaringan juga dalam tubuh kita, maksudnya jaringan perlu juga pasokan glukosa kontinu karena kita butuh sumber energi yang kontinu pula. Nah, yang terakhir ini ya, proses metabolisme karbohidrat jenis HMP-SAN atau heksosa monopospat-SAN. Biasanya nih, tahapan ini dikenal juga sebagai tahapan pentosa fosfat pathway atau jalur pentosa fosfat, di mana ini digunakan sebagai metode lain atau cara lain untuk mengoksidasi gula. Akan tetapi HMP-SAN ini pada umumnya tidak bertujuan untuk menghasilkan energi. Akan tetapi proses ini aktif di dalam hati, jaringan lemak, dan sebagainya. Lalu apakah tujuan dari HMP-SAN ini? Nah, adapun fungsi dari HMP-SAN ini, yang pertama untuk proses memproduksi NADP. NADPH diperlukan untuk proses anabolik di luar mitokondria. Yang kedua, HMP-SAN ini sebagai proses untuk menghasilkan ribosa 5-fosfat untuk sintesis nukleotida dan asam nukleat. Jadi itu ya tujuan dari adanya HMP-SAN ini atau heksosa monopospat-SAN. Nah, yang paling akhir di sini Ibu tambahkan, hormon apa saja sih yang sebenarnya dalam tubuh kita yang bisa untuk mengatur glukosa? Yang pertama tentu teman-teman farmasi mengetahui ya tentang insulin. Yang kedua, hormon dari kelenjar hipofisa anterior atau hormon pertumbuhan ya, growth hormone itu ya. Yang ketiga, hormon yang dari kelenjar medula adrenal, misalnya epinefrin, glukagon. Nah, untuk keadaan seperti apa sih kinerja mereka gitu ya. Nah, ketika kadar glukosa dalam darah itu turun, maka tubuh akan memberikan sinyal untuk mensekresi atau menghasilkan hormon glukagon. Sebaliknya, apabila kadar glukosa darah turun, maka tubuh akan melakukan sekresi hormon insulin. Jadi seperti itu sinergi kerja mereka berdua ya. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang metabolisme karbohidrat. Tuntas ya, apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom YouTube. Jangan lupa